Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oke. Kita mengerti sebuah kata yang namanya komitmen ya. Dan tadi pagi kita bahas tentang perubahan. Dan setiap kali ada sebuah perubahan, komitmen kita terhadap Tuhan atau komitmen kita terhadap manusia, itu selalu terlihat, keaslian daripada komitmen kita terlihat, teruji, keabsahan daripada iman kita teruji, itu seringkali ketika kita berhadapan dengan sebuah perubahan. Dan setiap kali ada perubahan, hal-hal yang seringkali membuat hidup kita akhirnya tercengang-cengang sendiri, terkaget-kaget sendiri sama diri kita sendiri. Karena kok bisa ya saya begitu ya, kok bisa ya saya berpikir begitu ya. Karena itu biasanya keaslian dari iman kita terlihat ketika melewati proses. Komitmen kita kepada Tuhan atau komitmen kepada manusia, itu seringkali dengan gampang kita umbar kepada manusia atau kepada Tuhan, tanpa mengerti prinsip atau mengerti dasar daripada sebuah komitmen. Itu sebabnya kalau kita tidak mengerti kebenaran itu, sangat sulit bagi kita untuk mempertahankan komitmen kita kepada Tuhan, apalagi kepada manusia. Kalau vertikalnya udah gak beres, horizontalnya pasti gak beres. Selalu begitu. Nah, komitmen itu seringkali diumbar sama manusia karena mereka berpikir bahwa dengan saya mengutarakan kata-kata saya, itu akan membuat saya nanti berhasil ketika ada sebuah ujian dalam hidup saya. Enggak begitu. Kalau kita tidak mengerti prinsip daripada komitmen, kita akan sangat mudah untuk terombang-ambing. Salah satu contoh yang secara paralel ya, kalau saya tanya-tanya sama orang-orang yang misalnya mau menikah dan minta konseling dan lain sebagainya. Saya selalu tanya gini, dasar daripada pernikahanmu itu apa? Kasih, Pak. Sekarang jelaskan nama saya kasih. Pengertianmu tentang kasih, nggak bisa ngomong. Jadi saya bilang gini, berarti dasar daripada sebuah pernikahan atau sebuah hubungan yang berhasil bukan kasih. Bukan. Bener dong Pak, kan kasih yang terutama, betul. Buktinya kamu nggak bisa jelasin. Jadi dasarnya apa dong? Dasarnya adalah pengertian tentang kasih. Percuma kamu bilang kasih kalau kamu nggak mengerti tentang kasih. Dasar daripada sebuah hubungan dengan Tuhan misalnya, oh komitmen Pak, komitmen sama istri, sama suami, sama keluarga. Ngerti nggak komitmen? Karena itu nggak dibahas, karena itu tidak dimengerti, akhirnya gampang manusia terombang-ambing sana sini. Saya sedih sih selama 2 tahun terakhir ini melihatlah keaslian iman-iman daripada jemaat. Ya, di sini pastinya nggak begitu ya. Bahkan hamba Tuhan yang jatuhlah secara moral lah, jatuhlah secara ini dan seterusnya. Daud itu sudah biasa bergaul sama Tuhan di padang belantara. Rahangnya singa sama beruang udah biasa dirobek sama dia. Karena dia mengerti prinsip bahwa saya ini intim sama Tuhan dan prinsipnya dia adalah ketika dia utarakan kepada kakak-kakaknya di lembah Tarbantin sebelum dia lawan Goliat adalah makhluk-makhluk di hadapan saya yang mengerikan itu semuanya nggak ada sunat, tidak bersunat. Itu prinsip perjanjian lama. Bersunat itu adalah berarti memiliki hadirat Tuhan. Bangsa Israel memiliki hadirat Tuhan, itu sebabnya dia katakan begini kan, waktu dia lagi nganterin roti sama keju, kalau masih ingat cerita itu saya pernah khotbahkan di sini, dia disuruh bapaknya nganterin roti sama keju ke lembah Tarbantin, ketika Goliat lagi berhadapan dengan bangsa Israel. Semuanya takut, karena ditantangin berantem duel satu sama Goliat. Ketika dia datang dia cuma sederhana ngomong gini, lah kita kan semuanya bersunat, dia kan gak bersunat, itu artinya di zaman itu, orang yang bersunat memiliki hadirat Tuhan, memiliki penyertaan Tuhan, memiliki urapan Tuhan. Dia enggak. Dengan kata lain tuh Daud ngomongnya begini sebenarnya. Lu tau enggak, lu kirim siapa aja ngelawan dia lu menang. Enggak harus gua, akhirnya kan dia akhirnya. Lu kirim siapa aja lawan dia lu menang, lu bersunat soalnya. Digituin sama dia, 1 Samuel 17 ayat 26. Itu arti daripada kalimat itu. Gara-gara dia ngomong itu, dia disuruh berhadapan sama raja. Dia lagi nganterin roti sama keju. Di pagi hari ketika dia bangun, disuruh bapaknya nganterin roti sama keju, dia nggak tahu hari itu dia akan berhadapan sama Goliat. Nggak tahu dia.
Tapi hidupnya dikuasai firman. Jadi ketika ada tantangan di depan dia siap. Ketika lockdown terjadi 2 tahun yang lalu, anak-anak Tuhan yang siap imannya siap. Yang nggak siap imannya, hancur, amburadul lah semuanya. Kelihatan tuh keasliannya saat itu. Saya tapi kan gini Pak, saya kan tapi kan begini Pak, itu kan masalahnya besar dan seterusnya dan seterusnya. Saya selalu ngajarin jemaat ya. Saya selalu ngajarin jemaat tuh gini loh, kita ini punya akses kepada Bapa di surga. Kalau punya akses kepada Bapa di surga karena kita anak, apa yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup karena supply jalan terus. Jadi jangan biasain pinjem-pinjem duit. Pertama kalau saya ngomong di awal masih biasanya jemaat-jemaat yang lain, amin, jangan pinjem-pinjem duit, diam langsung. Malu-maluin tau gak? Saya nggak ngomongin KPR ya enggak ya, ntar dibatalin KPR-nya. Bukan itu. Ngomong sama orang lain pinjem duit. Lo ada duit nggak? Pinjem dong. Malu-maluin. Tapi saya udah terpojok Pak. Tuhan suka kalau kamu terpojok. Bukan suka karena kamu akan terpuruk, bukan. Karena di posisi seperti itu kita akan berserah, Tuhan aku udah gak bisa Tuhan. Di situ dia bertindak. Dia selalu on time. Ketika kita udah terpojok gak bisa ngapa-ngapain. Itu akses. Itu sama aja kalau anak saya keluar dari rumah, udah makan hari itu dia keluar dari rumah saya. Karena dia gak lihat ada makanan buat besok. Kan konyol. Udah makan gak? Udah, kita pasti kebutuhan kita diberesin sama Tuhan tiap hari. Itu janji kok. Terus anak saya lihat gini di meja makan, gak ada makanan buat besok. Dia ke tetangga. Ting tong, om, tante bagi makanan om buat besok. Anak, bukannya anaknya Pak Billy, betul. Bukannya besok papamu akan sediakan makanan buatmu. Tapi aku belum lihat. Itu kayak gitu tuh, orang kalau pinjam duit. Aku belum lihat, memang belum lihat. Nanti ketika udah waktunya Tuhan akan bertindak, kita akan bilang begini, pintu udah tertutup ketika bersaksi. Tetapi karena Tuhan, kita akan gitu ngomongnya. Akses. Berkali-kali saya katakan kita tuh bukan pemilik kok. Kalau kita pemilik ketakutan pasti kita. Makanya si bungsu, anak bungsu ketika pergi, dia tuh mengerikan, dia bilang gini, dia memisahkan, dia bilang gini sama bapaknya, harta yang menjadi milik kita, itu artinya akses, berikan kepadaku. Itu adalah transisi, di mana ketika dia bilang gini, harta yang tadinya milik kita, berdua, akses, aku sekarang mau pisahkan, sekarang berikan kepada aku menjadi pemilik, bye. Dia pergi ke tanah yang asing, terpuruk gak? Terpuruk langsung hidupnya. Apa yang terlepas dari tangan, terlepas dari hidupnya, habis-habisan. Pemilik soalnya. Merasa memiliki. Kalau dia di rumah, dia kan bilang, harta milik kita. Nggak akan ada habisnya. Supply jalan terus. Makanya Yesus katakan apa di Matius 6:31, janganlah khawatir dan apa? Berkata, kata berkatanya nggak pernah dibahas. Jangan kamu khawatir, kita udah ngerti khawatir. Jangan berkata tuh ngeluh. Ada masalah, aduh gimana ya. Isi hidupmu dengan ucapan syukur. Yang paling ekstrim itu yang saya bilang tadi, pinjam duit. Itu berkata namanya. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Itu kebutuhan dasar manusia. Sudah disiapkan sejak awalnya. Bahkan besok di hari Senin, Tuhan udah ada di situ menyiapkan terindah bagi kita. Berjalan dalam iman itu nikmatnya luar biasa. Nah ketika kita bicara komitmen, orang juga begitu. Habisnya gini sih Pak, habisnya gitu sih Pak. Memberikan kondisi kepada Tuhan. Ada 3 anak muda, namanya Sadrak, Mesak, sama Abednego. Mereka adalah anak-anak Yahudi, anak-anak muda Yahudi yang ada dalam pembuangan, exile, di Babylon. Sekarang negara Irak, Iran daerah situ. Satu hari Raja Nebukadnezar yang begitu narsis, mendirikan patung berbentuk dengan dia dan mengatakan semua harus sujud menyembah. Kalau nggak menyembah dibuang ke dalam tungku api. Ada pernyataan mereka yang membuat saya merinding kalau saya baca sampai hari ini. Coba lihat Daniel 3 ayat 17 dan 18. Mereka bilang gini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Sanggup nggak Tuhan mereka melepaskan mereka dari perapian? Sanggup, sangat sanggup. Ingat ya,
ini dihukum mati hidup-hidup loh. Sekarang hukuman mati itu manusiawi Bapak Ibu. Ditembak itu, kalau hukuman tembak yang di Indonesia itu, nggak sampai sepersekian detik tuh orangnya udah nggak rasa lah. Makanya diarahin ke jantung. Di Amerika lethal injection itu kayak dibius aja. Truk hilang. Ini dibakar hidup-hidup. Saya kalau ada di posisi mereka nggak kuat-kuat iman, saya akan ngomong gini mungkin sama teman-teman saya. Udahlah nyembah aja lah, habis itu kita minta ampun sama Tuhan, ngeri lu bakar hidup-hidup. Pasti gitu ngomongnya. Mereka bilang, Tuhan kami sanggup, tetapi seandainya tidak. Maksudnya apa? Dia katakan begini, tetapi seandainya tidak. Ayat berikutnya. Hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja. Maksudnya gini, kalau sampai kami tetap harus mati martir, dan itu adalah jalan Tuhan, dan kami nggak ngerti jalan Tuhan. Kami akan ngertinya dapat jawaban nanti ketika kami berjumpa dengan dia di surga. Itu maksudnya, tetapi seandainya tidak. Seandainya kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan Tuhan. Seandainya Tuhan tidak melakukan sesuai dengan apa yang aku inginkan, ya pastinya mereka tidak mau dibakar dong, hidup-hidup. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu, nggak akan. Dengan kata lain, mereka ngomong gini, kami tahu Tuhan kami sanggup, tapi ketika dia tidak memberikan jawaban sesuai dengan keinginan kami, tetap aja kami akan taat, tetap aja kami akan komit. Dengan kata lain, komitmen dasar daripada komitmen adalah tidak memberikan standar dan kondisi kepada Tuhan. Makanya penuhi hidupmu dengan ucapan syukur dalam segala hal, firman Tuhan katakan. Itu maksudnya. Beberapa tahun yang lalu, sebelum pandemi, adik saya kena serangan jantung. Di UGD sempat 2 menit, flatline dong, resusitasi dong, kejut-kejut. Hidup lagi, ada nafas lagi, langsung masuk ke ruang tindakan, pasang ring 2. Dalam seminggu pulang. Semua orang bilang gini, wah mujizat terjadi. Betul lah, Tuhan tolong dia. Ketika ibadah keluarga, semua ibadah ucapan syukur di rumah, setelah semuanya katakan Tuhan baik, setelah selesai, sebagai penutup saya cuma ingatkan keluarga saya lagi. Tuhan baik, tetapi kemarin kalau sampai adik kita ini dipanggil pulang sama Tuhan, Tuhan tetap baik. Kapanpun apapun terjadi, Tuhan tetap baik, titik. Kenapa? Karena Tuhan mengerti hidup kita nggak tahu apa yang terjadi sama hidup kita, dia lebih tahu, dia punya drone di atas. Dia tahu yang paling terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan kematian pun adalah keuntungan, Paulus katakan. Kalau sudah selesai waktunya dipanggil pulang, dipanggil pulang. Itu Tuhan, jadi nggak berikan kondisi sama Tuhan. Kalau kita bisa mengerti dan menghidupi hidup seperti itu, kita akan berikan kondisi kepada manusia. Makanya hukum kasih yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Tuhan. Yang kedua, terus dikatakan begini, yang kedua yang sama dengan itu, sama dengan yang pertama loh. Kasihlah sama manusia. Jadi jangan dianggap yang pertama untuk Tuhan, yang untuk manusia, itu kan yang kedua Pak. Enak aja, yang kedua dikatakan yang sama dengan itu. Kalau vertikalnya beres, horizontalnya beres. Makanya banyak orang ya ketika datang ke yayasan kami, ada kalau ngomong sama HRD saya, apa sih yang biasanya mereka katakan ketika mereka baru diterima kerjaan? Pasti ngomongnya kami akan berikan yang terbaik Pak, pasti gitu. Dalam 6 bulan pertama emang baik-baik aja, tapi ketika udah mulai terusik, ada keinginan-keinginannya nggak dipenuhi di situ, udah mulai beda udah. Udah mulai beda. Makanya jangan berikan kondisi kepada Tuhan dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, Tuhan kau tahu yang lebih baik daripada aku. Bahkan kita harus mengerti begini, saya tidak kenal loh hidup saya sendiri. Kalau saya tidak melekat kepada pencipta saya tidak akan kenal diri saya sendiri. Seringkali kita terkaget-kaget sama tindakan kita. Karena kita nggak kenal diri sendiri. Makin melekat sama penciptanya, makin ngerti siapa kita. Makanya intim sama Tuhan adalah gaya hidup, bukan keharusan. Baca Alkitab sama berdoa setiap hari itu gaya hidup, lifestyle. Harusnya nagih dari dalam sini, bukan keharusan lagi. Yang kedua, di dalam setiap komitmen hidup, ingat, sederhana ini, ingat kasih mula-mula. Ingat kasih mula-mula. Orang yang punya kasih mula-mula itu selalu mempunyai prioritas, intensitas, dan kualitas. Apa itu? Siapa yang pernah jatuh cinta di sini? 1, 2, 3, angkat tangan sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan ampuni pembohong-pembohong yang lain. Gak normal pernah jatuh cinta. Bohong banget. Emangnya gak ada rasanya.
Jatuh cinta sama orang nggak, jatuh cinta itu terletak di dalam emosi manusia. Jatuh cinta sama orang nggak dikenal juga bisa dari jauh. Aduh, ganteng banget. Aduh, cantik banget. Aduh, botak mengkilat ganteng banget. Aduh, kalah The Rock deh, loh, keren banget itu orang itu. Saya pernah dibilang The Rock loh. Saya lagi sama teman saya ke Borobudur, apa tuh, Candi Borobudur. Teman saya orang bule. Kita lagi naik ke atas, tiba-tiba ada anak, pertamanya 5 anak ngomong gini. Ngomong Jawa, iki The Rock loh. Terus saya baru mau bilang, bukan, mereka bilang gini, can we take a picture, boleh ambil foto? Bilang gitu tiba-tiba, ngomong bahasa Inggris. Saya bilang, oke. Salah juga saya nggak jelasin. Saya pikir cuma 5 anak kan. Lagi foto-foto gini, ternyata mereka lagi kontak-kontak sama saudara sama mbak-mbaknya yang lagi di bawah. Saya lagi foto-foto begini, tiba-tiba ratusan di depan saya ngantri. The Rock katanya, Rock dari mana? Teman saya orang bule kan nggak ngerti. Dia nanya, what's going on? Saya bilang ini, they thought I was The Rock. Mereka pikir saya The Rock. Wow, that's so cool katanya, keren banget. Terus teman saya yang bule itu pas ngobrol-ngobrol sama saya, ini orang-orang pada ngeliat, itu temannya The Rock loh. Jadi semuanya foto sama dia juga, dia seneng banget. Dia bilang, wow this is so cool man. Dia bilang gitu, udah tanda foto. Dia bilang ini liburan gue paling keren nih, gila gue dipikir temannya The Rock. Di foto-foto dia senang banget, lama-lama kan capek juga di foto. Satpam candi ikutan ngantri. Saya samperin satpamnya, mas jalan keluar lewat mana mas? Satpamnya gini, dah bukan The Rock toh, ya bukan orang Jakarta juga Mana sih The Rock apaan sih? Kita kabur keluar. The Rock dari mana The Rock? Kasih mula-mula, ya waktu dulu saya masih pacaran sama istri saya. Prioritas. Kamu kan sibuk sayang, gak apa-apa. Kamu saya jadiin prioritas. Makanya yang jomblo-jomblo ya, yang lagi GR-GRan nih, tuh orang suka sama gue gak ya? Kalau gak dijadiin prioritas, udah dia gak suka berarti. Kalau suka jadi prioritas. Kalau dia alasannya dikit-dikit, sibuk kerja sih, bukan udah tinggalin aja udah. Gak usah diharap-harapin. Kalau udah suka prioritas. Saya tinggalin semuanya untuk dia tuh prioritas. Udah gitu apa? Intensitas. Ketemunya sering. Kalaupun gak ketemu ditelepon. Terus apa? Kualitas. Ketika ketemu HP taruh begini. Makanya di food court mau lihat orang yang udah 15 tahun kawin sama orang yang lagi pacaran gampang. Yang lagi pacaran HP ditaruh dua-duanya gini. Yang udah 15 tahun kawin dua-duanya gini. Terserah mau. Pesen aja makanannya terus. Apa sih? Udah ntar dulu. 15 tahun kawin tuh. Makanya ini perhatikan ini baik-baik. Ketika kasih mula dijaga, berarti apa? Prioritas, intensitas, kualitas dijaga. Itu sama dengan konsisten. Orang yang konsisten dicari sama orang lain. Orang yang konsisten jarang, orang yang konsisten dimintai pendapat sama orang lain. Kok konsisten sih? Orang yang konsisten selalu menjadi berkat bagi orang lain. Karena konsisten. Itu sebabnya tiap hari, ya anak saya yang pertama lagi nggak di sini, sekolahnya lagi jauh. Tapi yang kedua ini kan tiap hari di rumah. Tiap hari, saya sama istri saya sengaja pelukan di depan anak-anak. Dan saya ngomong sama dia, I love you. Tiap hari. Supaya kedua anak saya mencontoh ini pernikahan yang benar, ini hubungan yang benar. Dulu waktu masih pacaran telepon-teleponan. Sekarang kalau udah menikah seperti gini, anak udah 22 tahun sama 15 tahun, masih telepon-teleponan, masih. Barusan lagi ngopi sama Pak Yo di situ, istri saya WhatsAppin. Dia lagi di gereja. Kalau saya di luar kota, telepon-teleponan. Kadang-kadang saya juga bingung mesti ngomong apa lagi, semua udah diomongin. Kadang-kadang itu cuma diam-diaman aja. Halo, terus diam-diaman. Cuma dengerin napas aja, udah sayang, udah, oke, bye. Gitu. Yang penting telepon-teleponan. Mau ngomongin apa lagi, udah semua diomongin. Lagi ngapain? Kamu ngapain? Oh udah, oke, bye. Udah. Ntar berikutnya telepon lagi, sejam lagi. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Dulu waktu masih pacaran, pintu dibukain mobil. Sekarang masih. Kadang-kadang dia bilang, ngapain sih bukain pintu? Aku juga bisa, aku juga tahu. Apa-apa.
Kan konsisten. Aku mau jaga prioritas, intensitas, dan kualitas. Sampai kapanpun kamu number one. Konsisten. Orang yang konsisten apa? Orang yang ngerti komitmen. Coba dulu ada teman saya ngomong gini, waktu masih pacaran. Lu tau gak? Kita nih LDR, LDR tau gak? Long distance relationship. Kalau malam ya, gue nyalain HP gue. Dia juga harus nyalain HP-nya dia. Kita tidur sambil HP nyala. Pulsa mau habis terserah deh. Yang penting kita saling mendengar dengkur kita masing-masing. Gila. Itu sampai segitunya. Apakah masih begitu ketika udah married? Saya masuk mobil gokar, pas mau masuk ada salibnya. Anak Tuhan. Saya masuk langsung shalom. Woi, shalom Pak. Wah, gereja mana Pak? Wah. Dia balik gini. Pak Billy. Pak gitu. Udah ngobrol-ngobrol soal firman Tuhan. Tiba-tiba telepon nyala. Ya angkat supirnya. Ya, kenapa? Udah lagi sama penumpang nih, ntar teleponnya. Ditaruh teleponnya. Kenapa Pak? Istri saya telepon mulu. Galak amat Pak. Emang dulu pas masih pacaran begitu? Ya enggak lah Pak, kalau enggak dapet. Gimana sih? Yang halus-halus lah ngomongnya Bang. Itu banyak orang gak jaga lagi udah. Makanya orang yang jatuh cinta sama Tuhan juga gitu. Bro, hari Senin ngopi-ngopi bisa? Nggak bisa bro. Gue ada cool. Baru jatuh cinta sama Tuhan soalnya. Oh gitu, iya. Selasa nggak bisa, cool kedua. Banyak amat loh, iya. Haus bro, haus. Rabu nggak bisa, kebaktian tengah minggu. Kamis nggak bisa, cool ketiga. Banyak banget coolnya, semua rumah gue datangin bro. Makan gratis, kurang ajar loh. Makan gratis. Jumat nggak bisa, anak-anak band latihan. Sabtu, youth nggak bisa gue. Lu kan udah tua, nggak masalah. Youth gue datangin, karena anak sekolah minggu gue datangin, gue haus. Firman anak gue ikutin, firman youth gue haus bro. Minggu nggak bisa, sport center 4 kali ibadah dari pagi sampai sore gue sini. Gue lagi minta kunci sama Pak Yo kalau bisa. Gue tinggal di gereja deh sekalian. Cinta bro, cinta gue sama Tuhan. Orang-orang kayak gitu ya, tungguin aja 6 bulan lagi, coba telepon. Lu bisa ngopi? Bisa lah, fleksibel gue sekarang. Lu udah gak cool lah gitu? Ya elah udahlah, itu online aja online. Ibadah gue juga online sekarang, udah gampang, fleksibel gue fleksibel. Saya gak bilang kita harus ibadah tiap hari, bukan. Orang-orang kayak begini nih. Orang-orang yang jatuh cinta, kasih mula-mula begitu, makanya jemaat di Efesus ditegur. Kenapa kamu hilang kasih mula-mulamu? Itu adalah inti atau dasar daripada komitmen soalnya. Yang ketiga, komitmen selalu diuji, nggak pernah nggak diuji. Nggak pernah nggak diuji, makanya ada kayak gini-gini nih, musim perubahan kayak begini-begini. Ya, perhatikan prinsip ini baik-baik. Ya, perhatikan prinsip ini baik-baik. Ujian, kalau lagi lihat masalah ya, berhadapan sama masalah, kita harus punya persepsi begini, ini ujian. Kenapa? Ujian adalah mengeluarkan kelemahan saya dan memakai kelemahan saya untuk membuat saya lebih baik. Itu ujian. Kalau saya lihatnya ini cobaan, sama depannya, mengeluarkan kelemahan saya, tetapi memakai kelemahan itu untuk menghancurkan saya. Itu cobaan. Itu yang iblis berikan. Jadi ketika ada masalah gini, oh ini ujian. Kelemahan aku akan dikeluarkan, aku akan tahu kelemahan aku yang mana, aku akan perbaiki, akan menjadikan aku lebih baik. Makanya namanya ujian matematika, bukan cobaan matematika. Ketika kita dapat soalnya, kita selesai, nomor 2 sama nomor 4 salah. Langsung kita gini, waduh iya bener gue gak belajar nih, gue gak tahu formulanya. Itu ujian kan? Kita ngerti, kita berbuat salah di mana, kita gak ngerti di mana, kita belajar lagi. Pas diuji lagi bisa gak? Bisa. Makanya namanya ujian matematika, bukan cobaan matematika. Anak-anak siap-siap, besok ada cobaan matematika. Dan di ujung tahun ini Departemen Pendidikan sudah merubah namanya menjadi cobaan nasional. Bukan ujian nasional, nggak ada. Ujian. Tadi pagi kita bahas ayat ini, coba lihat. Malaiki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Malaiki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak.
supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang menghampiri tukang perak dan dia bertanya kepada tukang perak, "Mas, ketika Mas lagi memurnikan perak, Mas taruh di mana peraknya?" Di api. Roh Kudus bicara sama dia, ketika engkau sedang mengalami sebuah ujian, perubahan, proses, itu seperti dibakar-bakar di api, nggak enak rasanya, betul. Pertanyaan kedua, "Pak, waktu Bapak lagi memurnikan perak, Bapak ada di mana?" "Saya nggak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang." Tuhan juga bicara sama dia, ketika engkau sedang melewati proses hidup, ujian kehidupan, aku juga nggak kemana-mana, aku di situ. Pertanyaan terakhir, kapan Bapak tahu perak ini selesai dimurnikan? "Oh gampang, ketika saya bisa bercermin di perak itu dan melihat diri saya sendiri, selesai prosesnya." Roh Kudus bicara lagi, ketika aku memandang dirimu, dan aku melihat karakter Kristus ada di dalammu, seolah-olah seperti aku bercermin ketika aku melihat dirimu, selesai prosesnya. Naik dimensinya, naik tanggung jawabnya. Kenapa? Karena Tuhan selalu mau mengingatkan kita bahwa kita diciptakan serupa dan segambar seperti Dia. Makanya kalau lihat masalah, ini ujian, bukan cobaan. Ini ujian, ini ujian. Makanya selalu begini ketika ada masalah, apalagi Tuhan yang aku harus ubah dalam hidupku. Masalahnya urusan Tuhan, saya mau fokus untuk berubah. Itu baru luar biasa. Itu arti berkat yang sebenarnya. Ketika kita melihat masalah dan kita yang mau diubahkan Tuhan. Itu Tuhan, itu luar biasa. Kalau misalnya ya, Yesus berdiri di sini. Terus dia ngajakin kita semuanya pergi ke Singapura. Dia bilang gini, "Saya ajak semuanya ya, ini misalnya ya, 2 opsi. Yang pertama saya ajak ke Singapura naik pesawat, 1,5 jam nyampe. Yang kedua saya ajak jalan kaki ke Singapura, sampainya 1 bulan. Pilih yang mana, jangan bohong ya. Naik pesawat lah ya. Ya iyalah Tuhan, naik pesawat 1,5 jam udah nyampe, ngapain 1 bulan? Ya kan? Ini contoh ya. Namanya siapa Pak? Pak Edwin. Misalnya saya kenalan sama Pak Edwin. Di pesawat ya, ke Singapura nih, duduk berdua. Terus duduk, terus gini, "Kayaknya pernah lihat nih Pak," gitu. Kenalan kan? Pak Edwin, "Oh iya Pak, dari yang GB Sport Center, iya Pak, oh iya, ngobrol, 1,5 jam nyampe. Itu 1,5 jam kepotong sama makan, sama tidur. Sampai di Singapura saya bilang, "Pak Edwin, minta dong HP-nya, nomor HP-nya. Saya kasih juga, tukar-tukaran. Nanti kalau ketemu lagi Jakarta kontak-kontak ya Pak," gitu. 1 hari saya ketemu sama beliau, di Mall Kelapa Gading misalnya. "Pak Edwin, ingat gak Billy Garuda, botak, ingat gak? Singapura." Pak Edwin gini, "Oh iya, apa kabar Pak, udah lama gak ketemu." Saya lagi sama istri saya misalnya. Ngobrol, pisah. Setelah pisah sama Pak Edwin, saya bilang gini sama istri saya, "Itu Pak Edwin, dulu aku pernah duduk sebelahan sama dia. Aku kenal sama dia." Statusnya kenal. Sekarang bayangin ya, saya sama dia jalan kaki ke Singapura. Skenario yang kedua. Budget terbatas, bawa ransel, isinya Indomie, kornet, ya, tenda, karena nggak mau tinggal di hotel mahal. Kita tenda aja udah. Jalan kaki, dari Bekasi terus jalan kaki, masuk ke tol Merak sana, nyebrang Selat Sunda, Lampung, terus jalan kaki sampai Pekanbaru, ngelewatin pulau-pulau, Batam, akhirnya sampai ke Singapura 1 bulan. Yang nggak ngerti geografi bingung, kemana tuh ya? Gitu. Makanya buka map. Di hari pertama ketika jalan kaki saya kenalan dulu dong. Kan mau jalan sama-sama nih. Kenalan dulu, Pak Edwin ya, oh ya, jika jalan. Hari kedua nggak mungkin dong saya tanya namanya lagi. "Maaf Pak, ini karena botak nguap semua memorinya. Siapa namanya kemarin?" Nggak mungkin dong. Hari kedua saya udah makin intim, hari ketiga udah makin curhat-curhat. Masa lalu saya ceritain, dia juga gitu. Pergumulan sekarang saya ceritain, harapan masa depan saya ceritain. Kita ngelewatin suka duka sama-sama, hujan banjir sama-sama, di tenda berdua sama-sama, Indomie tinggal 1 kita makan berdua, hujan panas sama-sama, 1 bulan nyampe ke sana. Setelah udah sampai 1 bulan sampai ke sana, ketika saya hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian, saya nggak mungkin memperkenalkan Pak Edwin sebagai kenalan saya. Saya akan bilang apa? "Bapak Ibu, perkenalkan sahabat baru saya, Pak Edwin." Jadi Yesus nggak akan ajak kita naik pesawat, maaf-maaf aja. Dia akan ajak kita jalan kaki sama dia.
Kita maunya naik pesawat, kita maunya cepet-cepet. Dia maunya jalan kaki sama kita. Kita berteriak dong, Tuhan, lembah kekelaman Tuhan. Gak apa-apa kan sama aku jalannya, tenang aja. Kan di Mazmur 23 ayat 4, bahasa Inggrisnya, though I walk through, kan cuma lewat. Tuhan, terowongan Tuhan, ujungnya aja gak kelihatan, tenang. Kan firmanku pelita, bukan lampu sorot. Kan memang kamu gak bisa lihat ujungnya, tapi kan pelita. Cuman bisa lihat langkah demi langkah. Tapi kan kamu jalan sama aku, tenang aja. Setelah selesai ngelewatin itu semuanya, kita disenggol sama dia. Coba kamu lihat ke belakang. Kok bisa Tuhan lewatin itu semuanya? Kan sama aku. Setelah lewat kita bilang begini, Tuhan terima kasih. Sekarang aku kenal Engkau dengan lebih baik lagi. Engkau sahabatku ya Tuhan. Itu sebabnya ada proses. Itu sebabnya diajak jalan sama dia. Itu sebabnya Paulus mengatakan begini, aku bermegah di depan kesengsaraan. Karena ini kesempatan bagi aku untuk belajar tekun. Di situ aku akhirnya menjadi orang yang tahan uji. Bahasa Inggrisnya karakter. Dan memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Itu Tuhan. Nikmat makanya. Saya berkali-kali dulu waktu anak saya yang perempuan masih kecil. Saya ajak dia dating time sama saya. Berduaan. Adiknya waktu itu belum ada. Cuma berdua aja sama dia. Dan ketika saya berjalan sama dia, saya nggak pernah lupa berkali-kali ya kalau ke mall itu kami masuk ke dalam lift yang penuh dengan orang. Dan berkali-kali pendeknya kan cuma segini. Kami ada di paling belakang, di lift paling belakang, dan berkali-kali dia tarik-tarik celana saya. Dad, lift me up, angkat gendong dong. Aku bilang gini, sayang susah ngangkatnya. Udah tenang dulu di situ. Lama-lama saya baru sadar bahwa dia kan pendeknya cuma segini. Itu pemandangan di depan dia nggak enak loh. Yang udah ketawa, udah mendapatkan pewahyuan, yang belum ketawa tanya maksudnya apa sih? Di belakang lift paling belakang dia cuma segini pendeknya. Kan semua ngadep sana, pemandangannya nggak enak. Saya kan tinggi, nggak ngeliatin. Kalau sampai kejadian apa-apa yang tidak diinginkan, kena duluan dia. Yang ketawa udah dapat pewahyuannya, yang belum ketawa makin bingung, maksudnya apa ya? Kalau ada yang tanya gitu bilang, makanya berdoa sering-sering. Kalau masih nggak ngerti juga, sekarang ya lift nggak boleh rame, cuman kalau sampai naik lift, coba ke belakang, dan coba gini. Baru ngerti nanti, oh iya ya. Di situ saya baru paham, iya anak saya tuh enak banget pandangannya. Di saat itu saya nggak pernah lupa tuh di Kelapa Gading Mall. Saya dengan susah payah, banyak orang kan saya gendong tuh anak. Dan saya nggak pernah lupa waktu saya gendong mukanya dia begini. Lega. Waktu mukanya dia lega, liftnya masih rame nggak? Masih rame. Masih rame dan bahkan lebih rame. Kenapa mukanya lega? Karena pandangannya setinggi pandangan saya. Kalau lagi lewatin masalah, jangan nangis-nangis bombay sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, gendong aku Tuhan. Lewatin badai, gendong aku Tuhan. Tiba-tiba kita ada rasa gini, Tuhan, kok aku udah rasa damai ya Tuhan, kok ada sukacita ya Tuhan, kok ada hikmat ya Tuhan, kok ada pengharapan ya Tuhan. Karena lagi digendong sama dia. Dikasih lihat perspektifnya dia, bukan perspektifnya kita. Masalahnya masih ada? Masih ada. Kenapa teman saya datang ke rumah sakit, bilang gini sama saya, saya sedang sakit berat, saya tinggal 66 kilo, udah tinggal tulang semua. Dia datang dari Indonesia khusus terbang Singapura. Seorang hamba Tuhan, pendeta. Dia duduk di sebelah saya 3 jam. Setelah dia pulang, mau pulang, dia nangis, dia bilang gini, gue tadi datang sini, gue mau doain lu. Kok sekarang gue dapat kekuatan luar biasa ya? Gue ngelihat orang yang udah kayak tengkorak divonis mati 3 bulan sama dokter. Kok hidup lu semangat banget? Ada damai bro, saya bilang gitu. Ada sukacita Tuhan dalam hidup gue. Takut di awal iya, gue sekarang udah gak ada ketakutan. Iman gue yang meneguhkan semuanya. Dan kekuatan itu bukan dari Tuhan. Bukan dari saya, dari Tuhan, saya bilang gitu. Saya bilang gitu sama dia. Makanya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, daunnya gak layu, walaupun musim berganti-ganti. Kenapa dikatakan daunnya gak layu? Daunnya itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, daun itu biasanya kalau di 4 musim layu, makanya ada musim gugur.
Karena pohonnya mau masuk ke dalam musim dingin. Nutrisi ke daunnya di stop. Daunnya berguguran, musim gugur namanya. Supaya pohon itu bisa bertahan hidup di musim dingin. Ketika masuk ke dalam musim semi, nutrisinya disalurkan kembali, timbul lagi daun-daun yang baru. Makanya dikatakan begini, walaupun lewatin musim apapun, perubahan apapun, engkau nggak akan layu daunmu. Semangatmu tetap ada di dalam aku. Karena digendong sama Tuhan. Dan saya nggak pernah lupa ketika teman saya yang kontak saya dan bilang, gue nih bukan orang percaya, lo tahu kan? Kok lu di WhatsApp lo dari tadi isinya kok penuh dengan optimisme katanya gitu. Lu dapat damai dari mana? Dari Yesus gue, saya bilang gitu. Gue gak pernah punya tuh damai kayak begitu. Gimana caranya? Lo doa sama Yesus gue, kalau lo mau. Tapi lo percaya dulu ya, jangan cuma minta-minta aja. Oh gitu, ya berdoanya gimana caranya? Ya berdoa seperti lo ngomong sama bapak lo aja. Oke deh, gue mau tuh, gue gak pernah tuh kayak gitu. Tapi lo percaya dulu lo, jangan eksploitasi ya. Lo percaya dulu sama dia. Gak sampai 12 jam. Besok pagi WhatsApp saya ketika saya buka. Bro, tadi pagi gue subuh-subuh bangun, gue mimpi didatengin Yesus lo, habis gue doa. Gue bangun dengan damai yang gue gak pernah rasakan sebelumnya. Gue cuma mau kasih tahu, gue percaya sama Yesus lo. Nanti kalau lo pulang, gue doakan lo sembuh, gue mau ke rumah lo, gue minta didoain. Sampai hari ini, dia adalah orang percaya. Orang percaya. Dan itu yang Tuhan mau lakukan, mempertontonkan kemuliaannya lewat kita semuanya. Jadi komitmen itu pasti diuji. Dan yang terakhir, Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-38 sampai 39. Setiap kali ada komitmen, pasti ada tandanya. Gak mungkin gak ada. Orang yang suka main tenis, ya pasti tangannya besar sebelah, betul gak? Kalau orang suka main tenis, tangannya besar sebelah. Kalau dia main pakai tangan kan ini forearms-nya besar sebelah. Kalau bapak ibu diajakin ngadu main tenis, lihatnya tangannya. Kalau sama besarnya, berarti dia gak komitmen main tenis. Kalau tangannya besar sebelah itu, jago tuh pas itu. Komitmen, pas semua komitmen ada tandanya. Selalu begitu. Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Komitmen di kayu salib, ada tandanya. Menjawab keraguan-raguan selalu. Thomas kan ragu-ragu, dikasih lihat tandanya nih. Ini tanda komitmen nih. Kita mungkin gak ada tanda secara fisik. Tapi kesaksian hidup kita menjadi tanda komitmen kita kepada Tuhan. Saya tutup ya dengan cerita ini. Berapa tahun yang lalu waktu anak-anak saya masih kecil-kecil, kita pergi ke kota namanya Makau. Saya gak pernah lupa tuh, kota Makau. Saya masih bawa kereta anak lah waktu itu. Anak saya masih 4 tahun kalau gak salah. Anak saya yang kedua. Terus kita mau pergi ke sebuah hotel yang di situ waktu saya lihat di Google Map itu ada makanan banyak banget di situ karena mau makan siang. Terus ada informasi gini, ini hotel sebelahnya mall, hotelnya bintang 5. Ada bus gratis ke hotel itu karena busnya bus buat hotel itu. Naik dari stasiun itu katanya gitu. Saya ke sana dong, gratis soalnya. Saya ke sana, saya tanya, gratis nih busnya ke sana. Oke. Saya lihat supirnya kok diem aja gitu, nggak nolongin gitu ya. Karena supirnya duduk di tempat bus. Kalau bagasi bus kan di samping tuh, begini kebuka. Karena saya mau masukin kereta anak kan. Saya lipat semuanya, dia masih diem aja, saya buka sendiri. Saya bilang, saya buka ya gitu. Saya buka, saya masukin kereta anak ke situ, saya naik ke atas bus. Seperti biasa kalau naik bus kan pasti belok kiri, kanan, kiri. Dan itu kereta anak-anak saya cuman satu-satunya barang yang ada di bagasinya bus. Sampai di hotel, semua turun. Saya buka dong bagasinya lagi, karena supirnya juga nggak mau turun. Saya bilang, oh berarti saya harus ambil sendiri. Waktu saya buka, itu kereta anak saya, kereta dorong itu udah masuk sampai ke dalam. Karena kan busnya goyang-goyang. Jadi saya ini merangkak masuk ke dalam bagasinya bus tuh di dalam. Waktu lagi merangkak masuk gitu, tiba-tiba saya dengar pintu busnya ketutup. Grek, penumpang udah turun semua. Tiba-tiba busnya jalan. Kalau supir, ini kan supir ya, setir kanan ya, setir kanan ya. Kalau dia lihat di spion kiri, itu kelihatan tuh, bagasinya masih kebuka pintunya. Kalau SOP-nya benar, dia akan lihat dong, harusnya ya jangan jalan lah. Saya panik dong di dalam. Tiba-tiba jalan-jalan, itu orang-orang di lobi hotel berteriak dong. Oh stop, dia nggak dengar. Karena memang di dalam bus musiknya keras. Dia nggak dengar.
Saya panik kan, harusnya kalau aman udah di situ aja di dalam bus, udah di situ, udah aman lah di situ. Ntar juga dia berhenti kan. Saya enggak, saya loncat dong keluar. Saya koprol 2 kali loncat, terus berdiri. Keluar bener, keluar, muter 2 kali terus berdiri, cuak gitu. Walaupun sakit-sakit tapi kayak, kayak Fast and Furious gitu kan. Berdiri sakit tapi malu dilihatin banyak orang. Jadi sakit diam tapi diam aja gitu. Terus saya teriak, oi gitu, tapi udah gak bisa jalan, sakit soalnya. Di ujung jalan pas dia mau keluar dari pelataran lobi, itu ada satpam yang akhirnya ngejer busnya, dihalangin di depannya begini-begini. Stop gitu. Akhirnya dia turun, gak tahu lah ngomong Mandarin lah, apalah segala macam, dimarah-marahin. Saya datang dong ke sana kan, sambil kaki pincang-pincang, karena kereta anak saya masih di situ. Saya datang, dia tuh sampai sujud-sujud di depan saya. Sampai gini, I'm sorry, begitu-gitu. Sampai dipeluk-peluk kaki saya. Bahaya, bisa dituntut loh dia. Udah saya bilang, udahlah, oke, udah. Saya soalnya kasihan anak-anak, saya mau teman saya juga, dia juga bawa anak, kita mau makan soalnya, kasihan tuh anak-anak. Bilang, oke, udahlah, saya puji Tuhan gak apa-apa kok. Saya bawa tuh kereta anak, waktu saya mau masuk ke lobi, itu orang-orang di lobi pada bilang gini, tuntut aja, you have to sue him katanya. Itu ada CCTV tuh, ambil aja gitu. Tuntut aja. Mereka pada marah pokoknya. Tamu-tamu hotel. Teman saya ngomong gini, lo tadi pas lo lagi koprol keluar keren banget, gila. Keren banget. Gila, sayang gue gak videoin, lo minta CCTV-nya, itu keren banget. Lo ambil CCTV, lo kirim ke Hollywood, lo masuk tuh film-film James Bond, masuk lo. Jadi stuntman gila keren banget. Tapi yang gue ngeri ya, waktu lo lagi koprol gitu, jarak ban bus sama kaki lo cuma segini tuh. Lo bisa pas keluarnya, keren banget. Keren apaan tuh Tuhan, bukan keren-keren. Itu Fast and Furious, pokoknya keren banget lo tadi. Fast and Furious, James Bond, sakit juga kaki gua. Saya sampai di lobi, saya tulis surat komplain ke mereka. Saya bilang, dan saya kasih email saya. Seminggu setelah saya pulang di Jakarta, saya dapat email dari hotel. Kami sudah melihat, mereka lihat rupanya CCTV-nya. Kami sudah scoring supirnya. Dan kami sudah mengambil tindakan yang tegas. Jika Bapak sampai ada perawatan medis karena luka, tolong apapun itu bilnya, serahkan kepada kami akan bayar 100%. Bahkan dia tawarin voucher apalah, kamar-kamar gitu. Saya nggak ada apa-apa kok. Teman saya yang baca itu bilang gini, wih gila, gue bisa tuh buat surat dokter, bohong-bohongan. Kita bilang aja 150 juta misalnya, lu dibayar ganti. Dia bilang tuh semuanya loh. Udah gue buatin aja, bohong-bohongan, dia juga mana tahu. Terus dia bilang gini, saya nggak pernah lupa. Lu berhak dapat ganti, lu kan dirugikan. Wah. Hamba Tuhan manusia juga. Waktu malam-malam tidur, kata-kata itu mengiang-iang. Engkau berhak, engkau berhak, engkau berhak. Engkau layak, engkau layak, engkau layak. Lewat gitu, layak, layak, layak. Udah gue buatin, besok lo kirim dapat duit udah. Lo kasih gue 10% lah, oke lah. Layak, layak. Ingat ya, lu dirugikan loh sama mereka. Lu hampir mati loh di situ. Wah, pokoknya digitu-gituin saya sama teman saya. Kurang ajar teman saya. Besoknya saya emailin mereka balik. Saya bilang gini, saya nggak apa-apa. Saya sama sekali harmless. Saya nggak ada medical needs. Saya bilang gitu. Hati saya penuh dengan damai. Dan yang saya bisa bagikan hari ini adalah tanda kesaksian saya kepada Bapak Ibu. Karena itu adalah kesaksian komitmen kepada Tuhan. Setiap kali ada komitmen, pasti ada tandanya. Dan tanda itu pasti akan membawa inspirasi bagi banyak orang. Ingat komitmen kepada Tuhan, jangan berikan kondisi kepada Tuhan. Jaga kasih mula-mula, udah pasti diuji, tenang aja. Kita akan sampai ke seberang dengan selamat. Dan kita akan memegang tanda itu. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus
menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurkan perbuatan Dia penyelamat hidup kita. Yeah.